Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril wadudil karimil maqsud. Al-malikil ma'budil qadimil wujud. الذي أنار الوجود بنور سيد الوجود واختار من الأخيار للمختار أصلاب الجدود وشرف وكرم شهر ربيع الأول بظهور قمر الهداية وشمس السعود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ساقي المؤمنين شراب التوحيد بكأس الشهود. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والصفات المحمود وعلى آله وأصحابه الركع السجود صلاة وسلاما دائمة باقية إلى يوم الموعود. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Di dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang barakah, usia yang panjang, sehat wal afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah. Di akhirat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi Muhammad bangga, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira memiliki umat-umat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para ajengan, para kasepuhan yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, Kiai Aceh Gofal, Kiai Haji Memen Fadisal, Kiai Aceng, Kiai Maman, Ustadz NG, Ustadz Emon, dan juga aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kepala Desa, Bapak Suhendar, Bapak Ketua DKM, Ustadz Sabik, Ketua Panitia, Ustadz Uga Nugraha, Ketua MWC Kecamatan Maleber, Kiai Iqbal, ibu-ibu PKK dan muslimat yang hadir pada malam hari ini dari Desa Kutaraja, dan juga Mbah Hashim, Abah Hashim, Ustadz Bahrum, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yang tidak hadir pada malam hari ini kecuali karena merindukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala giringkan kita pada tempat yang tempat ini menjadi mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifat kemuliaan Nabi Muhammad mempengaruhi setiap sesiapapun yang punya hubung kait dengannya menjadi mulia.
yang Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan kemuliaan apapun kecuali adalah keinginan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk duduk-duduk bersama mempelajari daripada kehidupan mulia Nabi Muhammad untuk mempererat hubungan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu agama. Kalau seandainya manusia tahu pahala yang Allah bukakan bagi orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, maka mereka itu akan mengorbankan apapun untuk dapat hadir di majlis seperti pada malam hari ini yang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab al-Akhbar beliau mengatakan, "Lau anna thawaba khuduri majlisil ilm bada linnas." Kalau seandainya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sebab hadirnya kita di majlis-majlis yang di situ ada ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan hadirnya kita itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pahalanya kalau seandainya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada linnas, ditampakkan oleh Allah pada manusia, laqtatalu alaih, maka mereka itu akan rela bunuh-bunuhan satu sama lain hanya untuk merebutkan hadir di tempat ini. Hatta yatruka kullu dhi suqin suqah, orang yang memiliki pasar, yang memiliki dagangan, yang memiliki perdagangan yang lancar, mereka akan tinggal begitu mereka tahu pahala besarnya hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Wa kullu dhi imaratin imaratah, bahkan mereka yang disibukkan dengan kekuasaannya, bagaimana dia menjadi seorang raja, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana sibuk dengan urusan dunia mereka akan rela tinggalkan itu semuanya kalau seandainya di mata mereka dibukakan bagaimana pahala yang Allah berikan, Allah turunkan di majlis-majlis ilmu yang semacam hari ini. Alhamdulillah. Kita nggak perlu bunuh-bunuhan, Pak. Kita nggak perlu kemudian meninggalkan apapun, memperjuangkan dengan seberat apapun, tidak perlu. Mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu semacam hari ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur apa enggak nih? Mahal. Sedekat apapun dengan masjid, kalau memang hatinya jauh dari Allah, tidak akan pernah dapat melangkah di tempat semacam ini. Allahumma, harapan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan begitu, Nabi Muhammad itu memang mempengaruhi sesiapapun yang punya hubung kait dengannya. Betul apa enggak? Kita punya titel ini adalah khairul umam. Benar? Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebab Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, maka setiap siapapun yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi kemuliaan ini adalah punya Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur pada saat ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini pun para jamaah, tadinya di dunia Islam Rabiul Awal itu tidak ada apa-apanya.
Di dunia itu Rabiul Awal itu tidak ada kesannya. Tapi Nabi Muhammad tidak dilahirkan, tidak dimunculkan di muka bumi ini pada bulan-bulan yang lain. Akan tetapi justru Rabiul Awal. Hari Senin, hari lahirnya Nabi, bukan hari yang spesial. Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada hari Jumat yang di situ adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Bukan dilahirkan pada hari Sabtu yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Bukan hari Ahad, hari Minggu yang dimuliakan oleh orang-orang Nasrani. Allah pilihkan Nabi Muhammad untuk lahir pada hari Senin. Sehingga pada hari Senin itu hari yang biasa. Tapi begitu hari itu menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari itu menjadi hari yang mulia. Rabiul Awal juga menjadi bulan yang mulia. Umat Islam punya satu kesan khusus terhadap bulan ini. Mereka merayakan kegembiraan mereka pada bulan ini. Di mana-mana tempatnya di belahan dunia merayakan kesenangan-kesenangan mereka, syukur mereka kepada Allah pada bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilahirkan pada bulan haram yang Allah telah menyebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tidak dilahirkan pada bulan haram yang 4 yang Allah Subhanahu wa taala bahkan telah memberikan wejangan, jangan sampai kalian berani-berani untuk mendolimi diri-diri kalian pada bulan 4 tersebut. Kenapa? Karena bulan itu bulan mulia. Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan mulia-mulia tersebut, bahkan tidak dilahirkan pada bulan suci Ramadan. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah? As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau mengatakan bahwasannya memang sengaja Allah lahirkan Nabi Muhammad SAW pada hari Senin dan lahirkan pada bulan Rabiul Awal agar supaya kemuliaannya itu istiqlalan munfaridan, agar supaya itu sendiri, agar supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad tidak terpengaruhi dengan kemuliaan apapun. Mungkin kalau dilahirkan pada hari Jumat, kita akan mengatakan Nabi Muhammad mulia lahir, mulia menjadi mulia karena lahir pada hari yang mulia. Kalau seandainya di bulan haram, maka kita akan mudah mengatakan Nabi Muhammad itu mulia. Kenapa? Karena dia dilahirkan pada bulan yang mulia, dipengaruhi dengan kemuliaan tersebut. Tidak. Keinginan Allah Subhanahu wa taala adalah walaupun Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan mulia, tidak dilahirkan pada hari yang mulia, tapi karena kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad mempengaruhi setiap apapun yang berkaitan dengannya menjadi mulia. Hari Senin sekarang kita muliakan dengan kita berpuasa mengikuti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditanya kenapa puasa pada hari Senin, Nabi Muhammad mengatakan dzakal yaum wulidtu fih, karena hari itu aku dilahirkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memperingati hari lahirnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana? Kau akan tahu iman dari mana? Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mereka memperdebatkan hari apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang paling mulia adalah hari apa? Adalah malam apa? Sepakat ulama mereka mengatakan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena telah disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalau tidak dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mendapatkan kabar bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar, wala Lailatul Aidain, wala Lailatul Arafah, wala malam Lailatul Jum'ah, wala malam-malam yang lainnya. Tidak ada.
Semuanya sebab malam lahirnya Nabi Muhammad. Maka ulama itu mengatakan terbaiknya malam yang pernah Allah ciptakan adalah malam di mana dilahirkan Nabi Yuna Muhammad. Lalu kenapa kita membuat acara semacam ini? Untuk apa? Idharul farah. Idharul menunjukkan rasa gembira. Kalau Anda punya anak, kita gembira enggak? Gembira enggak? Anak ulang tahun, gembira enggak? Gembira. Ada rasa yang kemudian diungkapkan dengan kita mengundang tetangga kita syukuran, sembelih kambing, sembelih ayam, disedekahkan, diundang untuk kegembiraan ini dirasakan oleh kaum muslimin dan mukminin. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah ikhwah, saudara. Nabi mempersaudarakan kita. Tidak melihat kamu dari golongan mana, kita dipersaudarakan dengan la ilaha. Selama lisan kita, akidah kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita adalah saudara. Betul? Apapun ormasnya, apapun gerakan dakwahnya, tapi kita masih terikat dengan la ilaha, maka kita saudara bukan? Saudara bukan? Bagaimana gambaran saudara yang digambarkan Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah riwayat hadisnya bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, seperti bangunan yang saling menguatkan posisi satu dengan posisi yang lainnya, semuanya saling menguatkan. Bagaimana seorang yang beriman itu akan merasakan sakitnya saudaranya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kal jasadil wahid, seperti jasad satu. Coba lihat bagaimana jasad kita. Nabi Muhammad menggambarkan kalau kita itu sedang terluka tangan kita, maka akan memberikan reaksi kepada seluruh badan kita bisahari wal humma. Kita demam Pak, yang sakit tangan kita kepotong. Lalu malam harinya kita demam enggak? Kadang-kadang demam. Mata kita sakit, badan meriang. Itu ibarat kita satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Muslim satu sakit, kita merasakan sakitnya. Muslim satu bergembira, kita ikut dalam kegembiraannya. Betul? Itu yang diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudara daripada kita semuanya. Sallallahu alaihi. Kenapa lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan berupa malaikat saja agar kita tahu semua kesempurnaannya? Karena Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Uswatun untuk ditiru Nabi Muhammad, untuk dijadikan kehidupannya sebagai barometer kehidupan umatnya, pengikutnya. Tidak mungkin manusia itu mengikuti selain daripada kehidupan yang mereka jalani. Kalau seandainya nanti Nabi Muhammad dijadikan adalah seorang malaikat, maka bagaimana kita akan beralasan tidaklah kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa? Karena itu bukan manusia. Kita pasti akan punya alasan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita dapat mengikutinya. Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, aku sudah terlewatkan idza fatani gurbul ahibbati wal liqa, ketika aku itu terlewatkan daripada bisa bertemu dan dekat dengan aku yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusinya bagaimana? Fabidzikrihim,
menyebut mereka yang aku cinta itu unsun liwahsyati khatiri, sebuah kegembiraan dari kegelisahan yang ada pada hati. Maka orang yang hadir di majelis maulid, pasti mereka itu kalau memang cinta dengan Nabi, mereka hatinya berbunga-bunga. Alhamdulillah. Kenapa dapat menyebut-nyebut kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi, kita rindu sama Nabi, kita pengen bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita semua hadir di majelis semacam ini tujuannya semuanya baik. Enggak ada yang pengen dapat dosa di tempat ini. Semuanya pengen pulang bawa pahala, betul apa enggak? Semua pengen bawa keberkahan, pengen bawa perubahan, pengen bawa semua kemaslahatan. Kita pengen Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memandang nabinya Muhammad, bukan memandang kita yang kotor, yang penuh dengan kehinaan karena maksiat. Kita pengen pada malam hari ini kita dipandang oleh Allah dengan Allah memandang kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Sehingga kita keluar daripada malam hari ini, keluar dari majelis semacam ini, kita kemudian diampuni dosanya oleh Allah karena Allah memandang, ini adalah orang-orang yang datang karena kecintaannya terhadap kekasihku Muhammad. Yang kedua, wali ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena takdim mereka bentuk memuliakan, bukan menghinakan Nabi Muhammad. Apakah kemudian beliau lalu kemudian juga ikut merayakan maulid itu? Tidak. Tapi bukan berarti kalau sudah demikian itu mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan lain sebagainya. Semuanya harapannya sama. Yang tidak hadir di maulid baik, yang hadir di maulid insya Allah baik, semuanya keinginan baik. Yang penting punya keinginan memuliakan Nabi Muhammad, pengen kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau sudah pengen surga tinggal melihat Nabi Muhammad selesai. Pengen cinta terhadap Nabi, kumpul sama Nabi, selesai, pasti cinta Nabi. Kalau sudah cinta mereka akan korbankan segalanya untuk Nabi Muhammad. Ringan cinta. Tapi begitu Rasulullah wafat, sementara tuntutan cinta itu sama. Tuntutan cinta dari Allah kepada umat mulai dari sahabat sampai kita itu sama enggak, Pak? Halo? Sama enggak? Perintahnya sama enggak? Ahibuni itu untuk sahabat saja apa untuk kita? Ahibuni, cintai aku. Dikaitkan dengan keimanan, sama enggak? Sama. Tapi pernyataannya, pertanyaannya begini. Kalau para sahabat kan gampang. Lalu kalau sudah tidak ada Nabi Muhammad, lalu bagaimana dapat mencintai sebagaimana cintanya para sahabat? Oleh karenanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat beliau mengatakan, kunna nu'allimu auladana mahabbata Rasulillah kama nu'allimu auladana qira'atal Fatihah. Di zaman kami bingung, ketika sudah tiada itu Nabi Muhammad, untuk bagaimana anak-anak kami ini yang tertuntut untuk mencintai Nabi Muhammad, yang mereka sudah tidak berkesempatan lagi untuk melihat Nabi Muhammad, bagaimana mereka dapat mencintai Nabi Muhammad kalau kami tidak ajarkan mereka? Kalau kami tidak kasih tahu bagaimana kebesaran, bagaimana kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga akan tumbuh dalam hati mereka cinta terhadap Nabi Muhammad. Maka kami ajarkan kepada mereka, di rumah-rumah diajarkan, Pak. Duduk, anak, istri, semua duduk, ayo, tahu nggak Nabi Muhammad itu bagaimana, begini, diceritakan Rasulullah. Duduk, Pak, di keluarga mereka. Banyak perzinaan karena mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Banyak narkoba karena mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Banyak mereka tinggalkan masjid, memilih di pasar-pasar mereka, meninggalkan sholat mereka. Karena apa? Satu kuncinya, hanya satu, karena mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Coba bagaimana tema hari ini adalah mengikuti daripada menteladani akhlak Nabi Muhammad.
intisari menteladani Nabi Muhammad adalah akhlak yang baik itu adalah akhlak yang ada pada Nabi Muhammad. Selesai. Ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada di muka bumi ini, Pak. Bu, yang ternilai itu adalah mahmud, terpuji di mata Allah, kecuali satu. Mutalaqan an zainil wujud, itu dilakukan Nabi. Itu berkaitan dengan Nabi. Selama ini kita senyum baik enggak? Senyum baik enggak? Kalau seandainya Nabi Muhammad enggak suka senyum, senyum itu enggak baik, Pak. Bener enggak? Bener enggak? Benar. Karena setiap sesuatu yang baik itu ada pada Nabi, maka segala sesuatu yang kita ada hubungkan dengan Nabi pasti dinilai baik. Kalau seandainya orang Kutaraja ini menilai sesuatu itu baik menurut pandangan mereka, tapi bertentangan dengan yang ada dari Nabi Muhammad, syariat yang dibawa Nabi Muhammad, syariat mengatakan tidak baik. Contoh, di sini musim gak karnaval? Kalau Agustus musim. Lalu Desa Kutaraja melaksanakan karnaval mulai habis duhur jam 1 misal. Itu mereka pakai make up mulai pagi. Lalu mereka keliling karnaval. Kalau di tempat saya itu dengan pakaian-pakaian mereka ini itu. Duhur nggak sholat, asar pun nggak sholat, itu berlanjut sampai malam. Menurut masyarakat situ baik, kenapa? Karena memperingati daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut seandainya ini Kutaraja, pemerintah Kutaraja mengatakan itu baik, kita abadikan, top, jos. Tapi ninggalkan syariatnya Nabi, baik nggak? Baik nggak? Nggak baik. Laknat. Orang kalau sudah ninggalkan sholat, bahayanya luar biasa. Kita lebih baik pelihara anjing di rumah daripada pelihara orang yang nggak sholat di rumah kita, Pak. Itu yang ngomong Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdul Haddar, gurunya Habib Umar. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya kita pelihara anjing di rumah kita, maka tidak akan ada malaikat rahmat yang hadir, yang akan masuk di rumah kita. Tidak akan ada rahmat. Itu kalau kita pelihara anjing. Betul? Kalau kita pelihara orang yang nggak sholat, anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, suami nggak sholat, ada di rumah kita, bukan hanya malaikat rahmat gak mau masuk dalam rumah kita, laknat turun setiap saatnya. Maka jangan remehkan masalah sholat. Jangan remehkan masalah sholat, Pak. Kadang-kadang tuh kita kalau melihat anak kita gak sekolah, marah. Kenapa? Kamu telat sholat. Kenapa kamu telat sekolah? Ini sudah jam berapa? Ribut. Sudah jam 7, kamu masih tidur. Berangkat. Gak usah mandi. Kamu gak pernah ngomong, kenapa gak sholat? Gitu enggak. Kenapa kok terlambat sekolah? Kalau terlambat sholat kenapa gak ngamuk? Kenapa gak marah? Di mana didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di keluarga kita di mana? Ingat, Pak, orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat luar biasa. Sholat itu adalah satu ibadah yang dimana tidak ada toleransi sama sekali untuk meninggalkannya. Itu satu ibadah. Ente haji gak mampu, gak berangkat haji, boleh. Anda punya kewajiban puasa, tapi Anda sakit, boleh. Anda lagi bepergian, boleh. Zakat, Anda gak mampu, boleh, betul gak? Tapi kalau udah sholat, gak ada ceritanya sholat libur itu gak ada. Bener gak nih? Ente ke Jakarta naik kereta, ke Kediri naik kereta semisal. Saya lihat Masya Allah penghuni mereka itu santai aja.
Saya lihat mereka jilbaban, mereka pakai kopiah, tapi mereka nggak sholat. Loh ini gimana? Padahal sholat itu nggak mungkin ditinggalkan. Loh Beb, saya bingung wuduknya. Wuduk di toilet kan bisa. Oh susah, airnya kecil ini. Kamu kan bisa tayamum. Wah susah ini, fakidut tahiran. Kamu kehilangan 2 alat suci. Kamu apakah wajib melaksanakan sholat? Tetap wajib. Bagaimana? Hormatin fakid sholat. Anda tabrakan, naudzubillah min dzalik, dan dijaga oleh Allah. Sakit, berdarah-darah, cucuran darah. Ada iman, ada akal sehat. Wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Bagaimana, saya kan banyak darah, saya kan begitu. Caranya bisa. Anda sakit parah, semisal nggak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring miring, nggak bisa telentang, nggak bisa dengan isyarat. Kalau sudah nggak bisa apa-apa ya berarti disolati waktunya. Bener nggak nih? Nggak ada alasan meninggalkan sholat. Nabi itu Pak kalau didatangi oleh kelompok mereka mau masuk Islam, mensyaratkan Nabi, saya mau mengerjakan ini rukun-rukun Islam mau, cuman saya nggak bisa meninggalkan maksiat ini. Udah telanjur, udah candu, saya berzina. Bagaimana? Apa kata Nabi Muhammad? Diterima nggak sholat? Diterima nggak dia masuk Islam? Terima, masuk Islam. Dipegang dadanya. Apakah kamu ridho? Kamu menzinai ibu-ibu kamu dizinai oleh orang? Saudara perempuan kamu dizinai oleh orang? Dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diterima oleh Nabi. Berbeda halnya dengan sekelompok Thaqif yang datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, saya akan nurut dengan apa yang ada dalam Islam. Ini semuanya saya akan kerjakan kecuali satu, sholat. Saya nggak mau, saya belum bisa. Apa kata Nabi Muhammad? La sholata la dina liman la ruku'a fih. Tidak ada agama yang tidak ada sholatnya. Pergi, diusir sama Nabi Muhammad. Gak diterima. Kita tuh ngaku Islam tapi gak sholat. Kita punya keluarga ngaku Islam, KTP-nya Islam tapi gak sholat. Diusir sama Nabi Pak. Dulu Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa itu datang di satu tempat, didatangi oleh seorang wanita. Lalu wanita tersebut dalam keadaan menangis mengatakan kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah, mintakan aku kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni dosaku. Dia dalam keadaan menangis. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, kenapa? Memang apa dosa kamu? Dikatakan oleh perempuan ini, adzamtu dzamban aziman. Aku telah berdosa dengan dosa yang besar wahai Musa. Apa dosamu? Dosaku adalah aku berzina. Ketika aku berzina, hamil. Ketika hamil, aku bunuh anakku. Lahir, aku bunuh. Saya punya anak. Saya berdosa besar. Kata Nabi Allah Musa, idhabi ya fajirah. Diusir oleh Nabi Musa. Zaman dahulu, kalau orang melanggar syariat, langsung turun azab dari langit. Ini umatnya Nabi Muhammad ini santai aja. Nanti hitung-hitungannya nanti. Kalau orang umat-umat terdahulu, takjil, disegerakan, bahkan ditulis di pintu-pintu rumah mereka. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan, hukumannya apa, ada. Dapat dilihat oleh orang awam maupun orang khas. Itu dikatakan oleh para ulama. Itu di zaman dulu. Khawatir Nabi Allah Musa dengan sebab seorang yang seperti ini akan turun bala. Dan sifatnya bala, al-bala'u ya'um. Sifat bala itu turun umum sifatnya. Enggak yang soleh, enggak yang toleh, enggak yang baik, enggak yang buruk, semua kena. Lalu Nabi Allah Musa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, lima rodatat taibah, kenapa engkau usir daripada seorang yang kembali kepada aku wahai Musa? Wanita yang dia bertobat kepadaku wahai Musa, yang telah berbuat dosa lalu dia menyesal datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku wahai Musa. Kata Nabi Allah Musa, wahai Allah, ini orang telah berbuat keburukan yang sangat luar biasa. Saya khawatir nanti kau turunkan azab gara-gara perempuan seperti ini. Aku hindarkan dia dari aku wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa,
Apakah engkau tidak tahu yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan bejat ini, wahai Musa? Nabi Musa terkaget mengatakan, wahai Allah, adakah satu dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh perempuan hina ini, wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ada wahai Musa. Siapa? Tarikus shalah hamidan muta'ammidah. Orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, muta'ammidah, terbiasa, udah kehidupannya begitu. Kalau udah dagangannya laris, nanti aja dah sholatnya kapan-kapan. Begitu sering dia melakukan seperti itu dosa lebih besar daripada dosa itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terakhir, kita ingin nanti dapat syafaat dan pertolongan Nabi enggak? Kita pengen nanti kita posisinya dekat dengan Nabi, betul? Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad di bulan ini. Perbanyak sholawat, apapun sirahnya, fadhal, silahkan bersolawat. Kalau anda pengen, dalam sebuah riwayat Al-Imam Abdullah bin Haddad, beliau pernah mengatakan, Nabi SAW beliau bersabda, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Pengen punya syafaat Nabi? Pengen diwajibkan mendapatkan syafaat dari Nabi? Salawat siap? Anda catat baik-baik sekarang, Anda rekam atau Anda hafalkan. Kalau memang kelasnya Anda dari Imam Syafi'i, sekali dengar hafal, fadhal. Kita ulangi, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Mau tambahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oke, itu ya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tes. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu baca sebanyak-banyaknya di dalam bulan ini, setidaknya jangan kurang dari 3.000 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah wajib kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama baca sholawat, Pak. Yang kedua, pelajari bagaimana sosok kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tadi kita melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa. Pelajari itu akhlaknya Nabi Muhammad. Yang jelas akhlaknya Nabi Muhammad itu dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah al-ghor. Mungkin enggak orang kalau mengaku cinta Nabi lalu meninggalkan Al-Quran? Mungkin enggak? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, kalau di antara kalian mengatakan bahwasanya kalian pengen tahu saya ini dicintai oleh Allah, saya ini termasuk orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka kata beliau, fal yang dur, coba lihat, coba koreksi, coba perhatikan, in kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kalau memang orang itu cinta dengan Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia tindak tanduknya sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka orang ini adalah yuhibbullah wa rasulah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak sama dengan Al-Quran,
melanggar aturan Al-Quran, bohong cintanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita mau melihat Nabi Muhammad itu bagaimana Beb, kita nggak akan pernah selesai. Nabi Muhammad dikatakan kana khuluquhul Quran, sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Betul? Betul? Dalam surat Kahfi yang bisa kita baca hari Jumat tuh dikatakan itu Al-Quran modelnya adalah kalau seandainya itu lautan dijadikan oleh Allah tinta untuk menuliskan apa yang ada di dalam Al-Quran, hikmahnya, bagaimana daripada sirnya Al-Quran, bagaimana pentafsiran Al-Quran, bagaimana ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan itu semuanya, lanafidal bahru, maka akan kering itu lautan. Qabla an tanfada kalimatur rabbi, sebelum habis itu kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala selesai dituliskan. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun diulangi, diisi lagi lautan tinta itu dengan tinta, menulis lagi, habis, diulangi lagi, habis, tidak akan pernah selesai. Kenapa? Saking agungnya Al-Quran. Sementara Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran, maka akhlaknya Nabi tidak akan pernah selesai dibahas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, hidupkan pengikutan kita terhadap Nabi. Pak, mulailah dari hal kecil. Sebagai penutup ceramah pada hari ini, saya mohon kepada antum semuanya untuk menulis di rumah Anda doa sebelum masuk rumah. Siap nggak? Siap nggak? Kamar mandi dikasih tulisan doa masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi juga dituliskan. Tapi di luar kamar mandinya, jangan di dalamnya. Ya. Kasih tulisan-tulisan itu agar supaya kita terbiasa. Anak-anak kita, penghuni rumah kita menjadi orang yang menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Itu ringan, tapi akan berat bagi orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau ulama mengatakan al-ittiba lahu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau kita lihat itu mithaluhu mithalul jauhar al-muthmin al-ghali. Contohnya adalah berlian yang mahal, yang berharga. Kalau dibandingkan dengan min ghairihi minal asya al-muthminah. Kalau dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang juga punya harga. Apa perbandingannya? Faqaliluh kal katsir min ghairi. Kecilnya berlian akan seperti banyaknya selain berlian. Berlian satu gini, misal satu jari, satu ibu jari lah. Ya, satu ibu jari. Ini harganya mahal nggak Pak? Anda kalau dikasih mobil sama satu berlian satu jari ini, kira-kira Anda pilih mana? Yang tahu berlian pasti akan mengatakan berlian. Tapi kalau orang yang nggak tahu, pasti akan memilih masa iya saya akan pilih batu kecil kayak gitu? Mobil besar, bisa buat kebutuhan saya begini begitu. Dia nggak tahu kalau seandainya ini dijual, maka akan dapat 10 mobil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama dengan kita mengamalkan sunnahnya Nabi itu sepele, wajib tidak. Banyak orang menyepelekan akhirnya, sehingga makan dengan tangan kiri biasa, minum menggunakan tangan kiri biasa. Kadang-kadang pakai kopiah haji, pakai kopiah putih, minumnya tangan kiri. Makan kadang-kadang sering nggak sadar, makan kerupuk, makan soto, ada kerupuknya, pakai tangan kiri, udah kayak monyet persis, kanan kiri main. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, memang dalam hal-hal yang sepele, tapi kalau berkaitan dengan orang yang besar tidak akan bisa disepelekan. Jadi besar. Seperti berlian, walaupun kecil tidak akan bisa dianggap sepele kecil itu. Besar.
Tapi sayangnya, tapi memang takdirnya, yang tahu berlian itu hanya orang yang tahu berlian. Ada ilmunya. Tidak sembarang orang tahu berlian. Kalau saya seandainya ini pakai cincin berlian, seandainya, maka orang dari jauh sudah melihat saya, wah Habibnya kelas. Hah? First class dia, pakai berlian lap 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 lap. Seandainya. Tapi kalau yang nggak tahu ya biasa aja, betul nggak? Biasa aja nggak? Biasa aja, nggak tahu. Kalau tahu yang dipandang bukan saya, cincinnya. Terus dipandang terus. Kenapa tahu berlian? Sama dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia kenal dengan Nabi, maka dia akan mengagungkan sunnah itu. Tapi kalau tidak kenal dengan Nabi, tidak akan pernah mengagungkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana maulid semacam ini, peringatan semacam ini, ulama mengatakan la ya'rif qadral maulid, tidak akan orang itu tahu bagaimana pentingnya peringatan maulid semacam ini illa man arafa qadral maulud, kecuali orang yang kenal dengan siapa yang dilahirkan, yang diperingati lahirnya. La ya'rif qadra al-ittiba' lahu sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kenal bagaimana pentingnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa arafal madbu', kecuali yang tahu, ya kecuali orang yang tahu siapa yang diikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar Nabi Muhammad ada dalam dada kita, maka akan semakin besar pula pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad. Kehilangan sholat tahajud semalam nangis, kehilangan sunnah untuk menghidupkan witir nangis, kehilangan duhanya nyesel. Kita selama ini belum pernah nangis itu. Kalau kehilangan motor iya, kalau kehilangan sunnah belum pernah Pak. Wajib aja, biasa aja. Bener gak nih? Perbaiki ini Pak. Kita sama-sama ini punya janji masing-masing di hati kita nih. Pada malam hari ini kita niat perbaiki diri kita. Allahumma coba saya kasih satu permisalan. Nabi itu dalam satu riwayat mengatakan begini. Kan ini umat sudah banyak meninggalkan sunnah Nabi. Bahkan sudah dianggap aneh. Orang di kantongnya ada siwak aja sudah dianggap aneh. Itu kayu apa Pak? Bener gak? Saya beberapa kali di pom bensin ditanya sama orang yang ngisi bensin. Pak, mohon maaf mau tanya, itu apaan? Kok di kantong ada kayu? Ini siwak Pak. Saya terangkan tuh Pak. Dia berani bertanya, saya harus berani menjelaskan. Dan berani ngasih. Kebetulan saya biasanya di mobil saya mesti ada siwak untuk saya bagi-bagikan, duta siwak saya. Tapi kebetulan malam ini nggak bawa saya. Kalau bawa saya bagikan. Ya, saya kasih, Pak, Anda sholat pakai ini 70 kali lebih utama. Pak, Anda pakai ini, Anda akan mendapatkan ridho Allah. Pak, kalau Anda pakai ini, Anda mendapatkan pahala besar. Pak, toh saya terangkan. Begitu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan begini. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang mau menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, di dalam keadaan umat ini sudah pada rusak, fasad, artinya banyak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, sudah tidak kenal dengan bagaimana yang hak, bagaimana yang batin. Mereka sudah menganggap asing, dan itu sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad. Bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama ini awal dulu dianggap asing, nanti suatu saatnya akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Apa kata Nabi Muhammad? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung mereka, orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang yang mau menghidupkan yang telah banyak dimatikan daripada manusia dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Siap nggak kira-kira kita dianggap asing? Orang kalau mau melaksanakan sholat duha itu dianggap, wah ini pasti garis keras, jangan-jangan. Wah ini orang kolot, kenapa waktu kerja aja pakai sholat? Kita bawa siwak, wah ini orang pakai apa? Primitif.
Kemana-mana bawa kayu. Nanti kalau disarankan pakai Pepsodent yang elektrik juga nggak mau, biar modern nggak mau juga. Kalau disarankan pakai kain begini dia jijik katanya. Ya sudah susah kalau orang seperti itu Pak. Ini artinya adalah fasad fil ummah. Sudah banyak orang itu menganggap sunnah Nabi udah nggak penting. Kata Nabi Muhammad, kalau Anda mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di lingkungan yang rusak, maka Anda mendapatkan pahala orang syahid, mati syahid. Dalam riwayat, maka falahu ajru mi'ah syahid. Dalam riwayat, ajru khamsina syahid. 100 orang mati syahid, 50 orang mati syahid. Mulia enggak kira-kira? Mulia enggak? Ketika kapan? Dilakukan sunnah ini ketika rusak umat. Yang paling membuat saya berpikir la ilaha illallah. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ahya sunnati faqad ahyani, dalam riwayat At-Tirmidzi. Orang yang menghidupkan sunnahku telah betul-betul menghidupkan aku, kata Nabi Muhammad. Pak, Bu, pengen gak Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita? Yang mengaku rindu Nabi Muhammad pasti pengen Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang mau menghidupkan sunnahku, mau mengikuti aku, mau menteladani aku, kata Nabi Muhammad, faqad ahyani, dia benar-benar menghidupkan aku. Contohnya bagaimana? Kita punya keluarga, kita jadikan keluarga kita itu bi'ah mustafawiyah, keluarga yang punya hubung kait dengan Nabi Muhammad, keluarga didikan Nabi Muhammad. Sebelum tidur anak diajari bagaimana doa tidurnya, bangun tidur baca bagaimana adab bangun tidur, baca doanya. Sholat sunnah di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, lalu kamar masuk kamar mandi baca doa, keluar begitu juga, keluar rumah cari rezeki baca doanya, masuk rumah baca doanya, makan baca doa, tangan kanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seakan-akan rumah itu adalah rumah didikan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah demikian itu, Nabi hidup di tengah-tengah rumah tangga kita. Itu bisa diterapkan di lingkungan desa, di lingkungan kecamatan. Ketika seluruh warganya orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ada di antara mereka. Allahumma. Pertanyaannya begini, kalau Nabi Muhammad hidup di tengah kita, memang kenapa, Bib? Memang apa dampaknya? Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa anta fihim, engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Ulama mengatakan, ya maksudnya ketika hidup Nabi Muhammad di lingkungan para sahabat. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bisa secara hukman wa maknawiyan. Artinya apa? Mengikut kepada hadis tadi. Ketika lingkungan kita dihidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang berarti adalah menghidupkan sosok Nabi Muhammad di lingkungan kita, di diri kita, pengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam diri kita ini pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup itu Nabi Muhammad dalam diri kita, maka janjinya adalah wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu kita akan dijaga oleh Allah. Keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Lingkungan kita akan dijaga oleh Allah. Semenjak kapan? Di situ hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hidup Nabi Muhammad di dalam diri kita. Mudah-mudahan dalam keluarga kita hidup bi'ah mustafawiyah sosok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di negeri kita menjadi orang-orang yang mengikuti dan tidak melupakan daripada apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga negara kita akan dijaga oleh Allah, sehingga kecamatan kita ini akan dijaga oleh Allah, Kabupaten Kuningan kita ini juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari balaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azabnya, tidak turunkan peringatan-peringatan yang begitu pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pecinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala bangkit dari majelis ini. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan dalam hati kita seruan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dari tempat duduk kalian, maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni dosa kalian. Wa budilat sayyi'atikum hasanat, digantikan daripada buruk-buruk kalian, daripada perbuatan buruk kalian diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Rabbal Alamin, niatkan pada malam hari ini kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dari semua dosa. Urusan nanti kita kembali kepada dosa tersebut itu urusan Allah. Yang paling penting sekarang dengan memegang nama Nabi Muhammad di peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang kita sebut pada malam hari ini banyak adalah Nabi Muhammad. Maka kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, terima tobat-tobat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Tubna ilallah taubatan nasuha wa zakina biha qalban wa jisman wa ruha. Rabbana tub alaina linatub wa nastaghfiruka min jami'idz dzunub saghiriha wa kabiriha amdiha wa khataiha sirriha wa jahriha. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an syai'. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Saya banyak menyampaikan ini, mohon relanya untuk memaafkan apabila ada keterpelesetan atau kesalahan ketika saya mengucapkan, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak sia-sia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi maupun kepada antum semuanya. Dan mudah-mudahan lain waktu kita dipertemukan kembali. Insyaallah antum yang datang ke Kediri atau saya yang datang ke sini, insyaallah bertemu lagi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Nanti doanya minta keajengan, sabar dulu karena intisari di majelis adalah penutupnya, dan kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa dari ajengan. Insyaallah diberikan kabul oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.